Ya, hai, assalamualaikum Cancer. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian Cancer. Ini khusus tentang hubungan asmara ya. Yang saya tarik adalah energi hubungan asmara di tahun 2022 gitu ya. Nanti akan saya tarik energinya si Cancer sendiri, dan ini ini general ya, untuk umum dan kolektif gitu ya. Itu jadi nggak semua resonate gitu kan ya. Itu kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri yang secara detail gitu ya. Itu karena kalau di YouTube kan saya nariknya secara keseluruhan gitu, energinya tarik ke sini gitu ya. Jadi ada yang resonate, ada yang enggak begitu. Itu, dan ini nanti akan saya readingkan untuk kalian ini secara keseluruhan, energinya saya reading, dan kemudian secara per bulannya ya, dari bulan Januari nyampe bulan Desember di tahun 2022 begitu saya readingnya ya. Itu oke, langsung kita readingkan di sini. Ini energinya si Cancer dalam hubungan di tahun 2022, energinya seperti apa. Kita lihat kartu pertama muncul ada wedding ya. Itu ini mungkin energi secara keseluruhan ini adalah energi di pernikahan kalian ya, karena ini wedding otomatis ini permasalahan yang ada di hubungan kalian dengan istri atau suami kalian begitu ya. Itu energinya seperti itu di tahun 2022 ini ya. Kalau kalian sudah menikah, kalau kalian belum menikah ya ini otomatis saat ini kalian sudah ada komitmen pernikahan ya. Itu sudah ada komitmen pernikahan, otomatis komitmen yang benar-benar serius yang ada di komitmen pernikahan. Istilahnya ada janji untuk adanya pernikahan gitulah ya. Yang pasti adanya komitmen menikah di sini, dan ini ada new love. Ini dengan orang yang baru di sini. Kalian menikah dengan orang yang baru. Ya, itu dengan orang yang baru, akan tetapi di sini otomatis ada permasalahan karena pernikahan kalian dengan orang yang baru ini ada kemunduran di situ, retreat ya. Ada kemunduran di situ, dan ini karena di energinya si Cancer ada release your egg ya, ada energi mantan di situ masian gitu. Jadi si Cancer ini menikah dengan orang yang baru, tetapi energi mantan masih ada di energinya Cancer. Jadi mungkin ada permasalahan yang menyangkut tentang mantannya si Cancer gitulah ya. Itu jadi istilahnya ada energi mantan di sini. Itu di energinya Cancer ya, nyampe berhenti. Dan otomatis ini menjadikan masalah di hubungan kalian di sini ya, hubungan kalian dengan orang yang baru di sini. Itu, dan di sini ada what waiting for, yang mana di sini menunggu waktu yang tepat untuk ya, karena di sini sebentar saya lihatnya dengan seseorang yang baru ini kalian memberikan komitmen menikah ya, otomatis menunggu waktu yang tepat ini dengan mantannya Cancer ya. Itu karena hubungan dengan orang baru ini ada kemunduran ya, ada kemunduran, dan mungkin justru malah menjadi permasalahan yang besar mungkin ya. Jadi otomatis si Cancer berpaling lagi ke mantan gitu ya, ke mantannya si Cancer. Dan di sini dengan energi mantan di sini untuk si Cancer menunggu waktu yang tepat ya untuk mengekspresikan rasa cinta. Si Cancer ini ada express your love ya. Itu si Cancer akan memberikan atau mengekspresikan rasa cintanya Cancer dengan mantannya Cancer. Dan ini menunggu waktu yang tepat ya, karena kalau dengan mantan kan otomatis pasti ada permasalahan di masa lalu, kemudian ada
peningkatan dalam berpikir di sini, karena ini ada keep an open mind juga ya. Otomatis ada kayak energi di Cancer dengan mantan ini seperti kayak sudah ada pendewasaan diri dalam hubungan kan gitu ya. Sudah lebih bijak dalam mengambil keputusan saat ini karena sudah mengambil pembelajaran dari masa lalu kenapa kalian berpisah menjadi mantan, kan itu memberikan energi pembelajaran di situ kan ya. Dan saat ini untuk si Cancer memberikan energi ke mantan ini lebih ke energi yang bijak sih ya, energi yang bijak, lebih dewasa gitu, lebih ke terbuka, open minded ya, lebih ke berpikir luas gitu. Itu atau mungkin mantan ini mempunyai energi itu, energi yang lebih bijak, terbuka, lebih dewasa ya, itu lebih luas dalam berpikir, bisa juga seperti itu. Dan istilahnya si Cancer lebih ke kayak berhati-hati ya kalau saya lihatnya. Berhati-hati di sini kayak lebih ke memberikan energi ke mantan ini lebih ke lebih ke berhati-hati, bukan berhati-hati yang takut, itu enggak, lebih ke kalau bahasa Jawa itu ngajenin gitu ya. Ngajenin itu apa ya? Bahasa Indonesianya agak susah nih, saya nyari kosakatanya ya. Itu lebih ke menghargai, nah itu ya, lebih ke menghargai mantan di sini untuk si Cancer ya. Itu sih. Jadi kayak istilahnya karena si Cancer sudah melihat bahwa mantannya saat ini sudah lebih baik gitu ya, sudah lebih dewasa, lebih bijak dalam berpikir gitu, lebih terbuka, lebih luas gitu ya. Itu makanya si Cancer memberikan energi itu lebih kayak mengambil pembelajaran dari masa lalu dengan si mantan gitu ya. Itu lebih ke menghargai gitu, lebih ke menghargai, menghormati gitu ya dengan mantan di sini. Misalkan mau mengekspresikan rasa cinta pun juga ekspresi cinta yang enggak bucin gitu, enggak gitu ya dengan mantan di sini untuk Cancer. Akan tetapi lebih ke ekspresi cinta yang tulus, ekspresi cinta yang dewasa gitu ya, ekspresi cinta yang lebih ke pemikiran yang positif gitu ya, kalau saya lihatnya seperti itu. Dan di sini ada engagement yang mana ini memberikan komitmen ke level yang lebih tinggi, mungkin kembali ke mantan ya, bisa juga ya, mungkin si Cancer kembali ke mantan dengan memberikan energi lamaran atau tukar cincin lagi gitu ya, atau nikah sirih gitu. Itu diberikan ke energi ke mantan di sini kalau saya lihatnya Cancernya seperti itu ya. Itu jadi karena sudah melihat si mantannya ini sudah lebih dewasa dari Cancer, jadi mungkin si dianya memberikan ke Cancer, atau Cancer memberikan ke dia komitmen ini ya, komitmen ke level yang lebih tinggi, yaitu memberikan energi tukar cincin, lamaran lagi gitu. Itu ya, atau nikah sirih gitu ya. Atau mungkin istilahnya dengan mantan ini ada pernikahan sirih, bisa juga ya. Itu tergantung energi kalian ya. Itu. Jadi istilahnya di sini lebih ke si Cancer ada komitmen atau ada pernikahan dengan orang yang baru, akan tetapi ada kemunduran ya. Kemunduran di sini mungkin karena si Cancer mendatangkan mantan lagi kali ya. Jadi new love ini bisa diartikan dengan hubungan 3 orang gitu ya. Itu. Jadi istilahnya di pernikahan Cancer ini ada menimbulkan hubungan 3 orang, dan itu menjadikan kemunduran dalam pernikahan dengan orang yang baru ini, dan hubungan 3 orang ini dengan mantannya si Cancer gitu ya. Itu jadi itu yang menjadi permasalahan di hubungan kalian, di hubungan komitmen pernikahan kalian Cancer itu. Dan pada akhirnya hubungan dengan orang yang baru ini ada kemunduran di situ ya.
itu, dan energi mantan masuk ke Cancer, jadi itu yang menjadikan permasalahan gitu. Itu, dan hubungan Cancer dengan mantan ini ada komitmen ini ya, itu komitmen untuk tukar cincin, lamaran atau nikah sirih gitu ya. Itu meskipun di pernikahan secara sahnya itu dengan orang yang baru, akan tetapi energi Cancer dengan mantannya masih ada gitu ya. Itu, dan mungkin ada dulu pernah nikah sirih juga dengan mantan, atau mungkin ada istilahnya tukar cincin atau lamaran gitu ya, tergantung kalian nih energinya yang mana gitu. Itu makanya ada permasalahan di hubungan 3 orang lagi nih untuk si Cancer gitu ya. Itu sih di tahun 2022 energinya seperti itu. Dan kemudian di sini ada let your friend help you. Sebenarnya si Cancer ini membutuhkan teman ya, membutuhkan teman yang bisa membantu Cancer gitu. Dan ada teman yang bisa membantu Cancer di sini ya, membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut atau membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang lain. Jadi ada teman yang bisa membantu Cancer, atau istilahnya datang seorang teman yang saling membantu satu sama lain gitu ya. Itu jadi kayak mungkin si Cancer nggak melihat teman ini gitu yang bisa membantu kehidupan si Cancer, permasalahan si Cancer gitu, menyelesaikan permasalahan si Cancer gitu ya. Itu padahal ada di sini ada let your friend help you, dan kemudian ada true love. Ini temennya si Cancer yang benar-benar tulus membantu Cancer ya. Orangnya seperti itu, benar-benar ingin membantu Cancer dengan tulus gitu ya. Itu sih, karena temennya ini dengan energi ketulusan dia ini, dia orang yang mempunyai berani berkorban untuk si Cancer. Kemudian istilahnya mungkin dulu pernah ada permasalahan dengan teman ini, si Cancernya seperti itu yang membantu Cancer ya. Ada permasalahan dan ada rasa sakit, ada kecewa, atau mungkin ini teman yang dulu pernah membantu Cancer, yang mengecewakan, yang dikecewakan Cancer, dan dia tetap mengorbankan apa yang dia punya dengan ketulusan dia gitu ya, membantu Cancer dengan tulus gitu, meskipun Cancer pernah mengecewakan teman ini gitu ya, pernah mengecewakan hubungan pertemanan ini, akan tetapi teman si Cancer ini tetap saja memberikan ketulusan ke Cancer gitu ya. Ini bagus sih pertemanan kalian ini Cancer ya, karena pertemanan teman kalian ini benar-benar tulus untuk memberikan energi pertemanan, energi membantu, energi menolong gitu orangnya itu sih. Jadi kayak dia tulus untuk membantu Cancer sih. Cuman Cancernya di sini karena love you selfish, Cancer nggak melihat itu gitu ya. Cancer nggak kayak berpaling muka dari teman yang membantu dengan tulus ini gitu ya. Itu sih, jadi kayak istilahnya Cancer lebih ke nggak melihat teman yang membantu di sini, teman yang bisa menolong Cancer gitu ya, teman yang bisa memberikan ketulusan dalam memberikan pertolongan, memberikan bantuan untuk si Cancer, yang padahal Cancer sebenarnya membutuhkan itu gitu ya. Itu seperti nggak ngelihat itu gitu ya, Cancer nggak ngelihat di pertemanan ini, dan si Cancer lebih ke apa ya, lebih ke fokus ke diri sendiri gitu, love yourself first. Cancer lebih ke memilih untuk fokus ke diri sendiri, berbahagia dengan diri sendiri gitu, membahagiakan diri sendiri yang pasti ya. Itu dengan cara passion, dengan cara gairah, dengan cara memberikan energi gairah di sini, energi apa namanya, gairah kalau di hubungan asmara kan ya hubungan intim mungkin ya. Itu karena kadang saya juga heran ya narik energinya si Cancer ini, kenapa
selalu ada kayak passion ini, gairah ini di hubungan ini ada gitu ya. Itu jadi bingung sendiri juga ya. Karena pasti kalau ke Cancer energinya ke situ, energinya ke hubungan intim gitu. Itu sih. Karena kartunya kenapa muncul yang seperti ini terus gitu ke Cancer, jadi saya bingung juga gitu ya. Itu sih. Dan di sini untuk si Cancer energinya lebih ke fokus ke diri sendiri, dan untuk ke diri sendiri ini, membahagiakan diri sendiri ini juga dengan passion, juga dengan gairah itu, gairah yang ada di Cancer gitu ya. Kalau gairah di hubungan kalian pasti tahu lah ya, kalau yang di sini kan yang ngelihat readingan ini kan sudah dewasa lah ya. Saya anggap sudah dewasa karena sebagian besar ini usia 20 tahun ke atas gitu. Gitu ya. Jadi istilahnya ini mungkin bisa saya bicarakan di sini tentang passion atau gairah ini gitu. Artinya juga gairah ya. Dimanapun kalian ngelihat readingan tarot ya, passion itu gairah gitu ya. Gitu. Jadi istilahnya mungkin kalau di hubungan seperti itu, atau bisa juga passion ini kalau diartikan kalian nggak melakukan itu, nggak melakukan di passion ini, nggak melakukan di hubungan dengan gairah hubungan atau dengan hubungan intim di sini ya, passion ini bisa diartikan yang lain ya, bisa diartikan ke mungkin kalian fokus ke diri sendiri, kebahagiaan diri sendiri dengan karirnya kalian ya, kebahagiaan kalian mungkin dengan teman-teman, keuangan kalian, dengan apa yang kalian lakukan keseharian gitu ya, aktivitas kalian gitu ya, kalian fokus ke situ, bisa juga seperti itu diartikannya ya. Itu dengan passion ini bisa diartikan lebih luas gitu. Tapi kalau ini kan saya readingnya di hubungan, jadi larinya passion ini ke gairah gitu ya. Itu jadi maaf kalau misalkan ada yang mungkin tersinggung dengan energi yang saya reading di sini gitu ya. Itu. Dan ini kan juga nggak semua resonate ya. Kalau resonate ya otomatis mungkin ini masuk ke energi kalian kan gitu ya. Itu jadi istilahnya untuk Cancer, karena saya juga bingung kenapa kalau ke Cancer ini energinya menuju ke sana gitu ya, menuju ke passion, menuju ke gairah gitu. Itu saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi karena kartu yang muncul seperti ini ya, saya readingnya tentang hal ini gitu ya. Kayak kemarin-kemarin itu mungkin saya juga nyadarin ya, istilahnya kayak kemarin-kemarin energinya juga sebagian besar itu menuju ke passion gitu. Itu sih ya. Nggak tahu untuk energi ke kalian yang seperti apa gitu ya. Yang pasti mungkin ada yang resonate, ada yang enggak gitulah ya. Itu cuman saya yang ketariknya tentang hal ini gitu. Karena mengikuti kartu yang saya reading kan ya, yang muncul di sini gitu. Itu sih, jadi saya minta maaf untuk si Cancer kalau misalkan ada yang nggak berkenan dengan readingan saya tentang hal ini gitu ya, dari yang kemarin-kemarin gitu. Karena saya hanya mengikuti kartu yang muncul aja kalau reading gitu, energinya ya. Itu sih. Oke. Karena ada yang komen juga ya, kalau di Cancer kok seperti itu energinya gitu. Ya, itu. Ya itu sih ya, secara terus terang saya reading itu sesuai dengan kartu yang muncul di sini, energinya ketariknya seperti itu gitu ya. Itu. Dan ini ada nantinya juga akan ada perubahan kalau energi kalian ini ada perubahan juga gitu ya. Kalau yang tarot trader kan gitu ya, menarik energi kan istilahnya yang ada saat itu kan gitu. Kartu-kartu yang muncul juga yang di reading kan gitu ya. Itu sih. Oke. Ini kalau resonate ya, sekali lagi kalau resonate untuk kalian. Kalau enggak ya berarti untuk yang lainnya gitu. Kalau kalian di proses kehidupan hubungan kalian baik-baik saja ya,
otomatis baik-baik saja, itu yang ada di energi kalian gitu ya. Kalau di passion gairah ini ada di kalian, ya otomatis yang resonate kalian di sini kan gitu ya. Jadi jangan ambil pusing dengan readingan yang mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi kalian gitu ya. Itu oke. Ya, itu secara keseluruhan ya. Oke, dan kemudian untuk secara per bulannya di sini, di Januari kalian ada komitmen ya, mungkin ada pernikahan di situ, yang pasti kalian masih ada hubungan pernikahan di sini gitu ya. Itu kalau kalian ada yang menginginkan pernikahan di Januari mungkin ya, itu Januari kalian ada komitmen di sini. Bisa juga ini komitmen menikah ini tahun kemarin bisa juga, tapi masuk ke bawah di tahun 2022 Januari ini bisa juga ya. Itu karena pernikahan, hubungan pernikahan itu kan otomatis dari kemarin-kemarin bisa kan gitu. Dan di Januari kalau ada yang menginginkan komitmen, ini ada di komitmen Januari ya, komitmen pernikahan di situ. Kemudian Februari ini orang baru datang ya, ada orang yang baru yang datang di kehidupan kalian. Kalau kalian menginginkan apakah ada orang yang baru pun di ke Cancer, ada ini orang yang baru datang ya di bulan Februari gitu. Itu, atau mungkin ini orang ketiga datang ke kalian bisa juga ya. Itu yang pasti ada orang yang baru di bulan Januari gitu. Kemudian Februari ini ada kemunduran, Januari wedding, Februari new love, orang baru datang, Maret retreat, ada kemunduran di situ. Kemudian April release your egg, ada energi mantan di situ, otomatis mantan datang lagi ke Cancer ya, energinya gitu. Ini April ya. Kemudian bulan kelima aja, saya sebut angka aja ya yang mudah. Bulan kelima di sini penantian ya, menunggu waktu atau penantian. Di sini keenam ini mengekspresikan cinta ya. Ketujuh lebih mengambil pembelajaran dalam hubungan, lebih mengambil keputusan yang bijak, berpikir lebih dewasa, lebih bijak, terbuka, luas ya, itu. Dan sudah bisa mengambil pembelajaran di bulan ke-7. Bulan ke-8 ini kalian istilahnya ada komitmen, mungkin ada tukar cincin, lamaran, atau nikah siri gitu ya. Itu bulan ke-9 ada teman yang datang yang menolong kalian gitu. Bulan ke-10 ini cinta sejati kalian datang, true love, ketulusan cinta datang ke Cancer gitu ya. Itu orang yang tulus datang lah ya itu. Dan kemudian bulan ke-11 ini fokus ke diri sendiri. Bulan ke-12 ini passion ya, itu istilahnya passion ini ya, passionnya kalian di mana, kalian aktivitas keseharian di mana gitu ya. Itu kalau aktivitasnya di karir keuangan ya di situ passionnya kalian jalani gitu di bulan 12 gitu ya. Kalau kalian di hubungan misalkan kalian memberikan energi gairah ya di situ gairahnya ada gitu ya. Itu entah ini dengan orang lain, dengan mantan, atau dengan yang pasti di hubungan asmara kalian gitulah ya. Itu yang pasti passion di sini diartikan luas seperti apa yang saya reading tadi, yaitu di bulan ke-12 gitu ya. Itu ada. Gitu sih. Oke. Itu secara garis besar aja dari bulan Januari nyampe bulan Desember ya, seperti itu. Kalau secara keseluruhan energinya tadi sudah saya reading di awal ya, seperti itu energinya untuk si Cancer ya. Itu kalau menanyakan apakah ada pernikahan, ada tuh malah justru di bulan ini ya, bulan pertama. Kalau ada yang ingin tukar cincin, nikah siri, atau lamaran, itu ada di bulan ke-8 ya.
Itu kalau menanyakan ada orang yang baru, nggak ada. Itu di bulan 2 dia datang gitu. Kalau orang lama datang lagi nggak Bun? Iya, di sini ada release your egg ya, orang lama mantan kalian datang ini di bulan keempat ya. Itu sih ya, itu orangnya. Kalau misalkan kalian mengharap teman yang lama datang ke kalian, ada ini ya, di bulan ke-9 ini ada teman datang membantu kalian gitu Cancer ya. Itu gitu sih ya. Oke, saya rasa itu ya readingnya ya. Ini hanya sebagian, istilahnya secara garis besarnya aja saya reading di sini tentang hubungan asmara kalian di tahun 2022 untuk si Cancer ya. Itu semoga kalian paham dengan apa yang saya readingkan di sini. Namanya proses hubungan itu pasti naik turun ya, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang bertahan gitu ya, ada yang memperbaiki hubungan gitu kan ya. Itu ada permasalahan, ada naik turunnya hubungan gitu. Jadi kan selalu ada permasalahan, entah itu besar atau kecil kan ya. Itu jadi energi di hubungan kalian di 2022 seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup saya readingnya. Kita ketemu dengan video saya yang lain Cancer. Assalamualaikum dan bye.